Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas daun ya, atau daun internet. Ini sebenarnya udah banyak yang request dari lama, dan ini sebenarnya garapannya juga udah lewat beberapa bulan. Jadi gua pertama say sorry dulu buat kalian yang mungkin baru garap gitu ya. Mungkin alokasinya tidak akan sebesar bagi mereka yang garap di early. Dan jujur gue sendiri juga baru garap karena gue lagi fokus untuk bikin acara namanya Mulung Fest di Jakarta pada tanggal 7 dan juga 8 Desember ya. Teman-teman bisa akses ke websitenya di mulungfest.xyz. Kalau kalian pengen datang ke eventnya kan bisa beli tiketnya. Nah, ini kenapa makanya gue jujur lagi jarang banget garap airdrop karena lagi fokusnya ke sini gitu loh. So, jadi gue bahas daun aja, nggak apa-apa walaupun telat, kita garap aja, kali aja rezeki tetap ada gitu ya. So, jadi daun ini adalah ya Depin sama kayak Grace dan sejenisnya. Dan daun ini kenapa bisa hype dan kenapa rame gitu ya sampai 293.000 follower. Udah pasti yang pertama ya karena dia narasinya ya, di mana narasi Depin itu semenjak Grace itu berhasil cuan banyak gitu ya orang-orang. Nah, banyak orang-orang tuh berburu project-project Depin, dan sebenarnya gue juga udah sering bahas beberapa project Depin sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini si daun ini tuh adalah sebuah extension crypto, dan menurut gue menarik. Kenapa? Karena dia memisahkan ada dua, yaitu Ardrena dan Daun. Jadi Ardrena ini lebih untuk Web 2-nya, sedangkan Daunnya Web 3-nya. Tapi dua-duanya itu saling terhubung. Di mana si Ardrena ini untuk ngebantu orang-orang yang butuh internet dengan cepat dan murah gitu ya. Sehingga orang-orang yang dari seluruh dunia ini bisa pakai jasanya Adrena untuk orang-orang itu menikmati internet gitu dengan harga yang affordable, high speed gitu ya, aman, terus juga nggak perlu diinstal, hanya perlu 3 menit aja. Jadi ini produk utama atau produk web 2-nya gitu loh. Nah, habis itu untuk memanfaatkan web 3-nya atau memanfaatkan teknologi dari bandwidth sharing gitu ya, mereka bikinlah extension namanya Dawn Validator gitu loh, di mana teman-teman bisa install di Google Chrome kalian, lalu memanfaatkan seluruh fitur yang ada untuk farming point. After that nanti mereka akan listing dan airdropkan token Dawn-nya. Nah, si Adrena ini ya, jadi di sini kita bisa lihat total fundraising-nya 33 juta US dollar, cukup besar ya. Dan funding round-nya ini ada dua, yaitu Series A dan Extended Series A. Nah, di mana Series A pertama kali di 27 Februari 2023 dia mendapatkan 15 juta US dollar. Menurut gue untuk langkah pertama bisa langsung dapat 15 juta US dollar itu adalah langkah yang bagus. Kenapa? Karena artinya di awal aja dia bisa langsung mendapatkan kepercayaan dari banyak sekali venture. Sehingga banyak venture yang berani keluar pendanaan besar ke project dari Andrena ini. Nah, salah satunya lead investornya itu Dragonfly Capital gitu ya. Nah, lalu habis itu mereka di 7 Agustus 2024 mereka fundraising lagi nih, dapat 18 juta US dollar. Nah, ternyata Dragonfly Capital masih menjadi lead-nya dan nambah investasinya, disusul oleh beberapa venture-venture lainnya, termasuk Wintermute, CMT Digital, dan Six Man Ventures gitu. Nah, jadi secara fundraising harusnya ini cukup oke banget, dan mereka udah ada dua produk, jadi menurut gue secara bisnis model juga harusnya lebih baik ya, income as a company-nya gitu. Nah, buat ngegarapnya ini gampang banget, teman-teman bisa tinggal download aja Dawn Validator Chrome Extension, kan bisa pakai Google Chrome saran gua untuk pengguna PC atau laptop. Terus untuk pengguna smartphone kan bisa pakai Mises, kalau nggak bisa kan pakai Kiwi. Jadi coba-coba aja, cari yang terbaik. Nah, usersnya sendiri udah ada 900.000 users. Secara numbers of users ini juga terbilang belum terlalu banyak ya dibandingkan Grace. Kalau Grace kan udah sampai jutaan users. Jadi harusnya kita masih ada peluang yang cukup lumayan gitu loh. Nah, kemarin juga banyak banget yang nanya, kok kalau kita install extension, kita tahu extension yang aman dan tidaknya gimana? Sebenarnya untuk aman dan tidaknya, itu kalau pengen lebih teliti dan lebih pasti, itu teman-teman harus melakukan audit. Dan audit itu tuh butuh tools, jadi nggak semua orang tuh bisa audit gitu. Nah, paling gue cuma bisa ngajarin dari segi yang murah dan segi yang bisa kalian akses, yaitu dengan cara kalian ngecek apakah extension-nya ini punya permission atau hak akses ke beberapa fitur-fitur yang dirasa cukup vital atau penting gitu ya.
Jadi caranya gimana? Kalian caranya bisa klik kanan extension yang sudah kalian install, ya, lalu kalian tinggal klik aja View Web Permission. Nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Atau kalian bisa ke bagian Privacy and Security, lalu cek extensionnya, lalu kalian cek permissionnya. Nah, contoh di sini dalam validator Chrome extension, ya, ini permissionnya bisa kalian lihat. Nah, di sini ada beberapa permission seperti untuk akses ke wallet kita, lalu akses ke Google kita, akses ke kamera, mikrofon, motion sensor, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan saran gua itu beberapa itu ask atau dia harus nanya dulu gitu ya. Ask itu seperti apa kok maksudnya? Jadi misalnya si extension ini pengen terhubung dengan wallet kita. Nah, itu nantinya extension akan nanya dulu ke kita ngizinin atau tidak kayak gitu. Nah, terus kalau kita blok ya, kalau blok Block itu artinya si extension tidak akan bisa mengakses fitur tersebut. Kalau allow seperti ini, allow, nah ini artinya dia bisa akses fiturnya. Nah, jadi di sini adalah saran gue teman-teman pastikan rata-rata itu adalah ask. Sebenarnya lebih lebih jelasnya itu teliti satu persatu ya. Jadi contoh, kita ambil contoh. Di sini ada payment handler. Payment handler ini adalah fitur di browser kita yang tujuannya itu untuk mengakses pembayaran gitu ya. Misalnya, ini contoh aja contoh. Misalnya ya. Nah, kalau dia allow artinya nantinya dia bisa akses untuk minta kita melakukan pembayaran. Bukan berarti dia yang akan mengatur kita mau bayar apa atau beli apa ya, enggak. Tapi maksudnya lebih ke dia akses ke kita minta izin, gue mau pembayaran dong, kayak gitu. Nah, itu. Ya, berarti allow itu berarti kita menyetujui hal tersebut. Teman-teman bisa ubah ini menjadi block gitu ya kalau dirasa extension itu tidak ada perlu pembayaran sama sekali ke depannya gitu ya. Nah, terus misalnya kalau kita lihat di sini ada window management. Nah, ini saran gua kayak window management ini kan aturnya ask atau block ya. Ini terus juga kayak apalagi ya? Kalau kita lihat nah, MIDI device control and reprogram ini juga teman-teman bisa atur ke block gitu ya. Serial port juga dan sejenisnya. Nah, ini kan harus pelajari satu persatu untuk memahami dampaknya gimana karena ini tidak ada rumus pasti, ini based on case gitu ya. Berdasarkan case-nya apa, tergantung dari extension-nya, tujuannya apa, case-nya apa, dampaknya ke browser kita itu atau ke platform atau gadget kita itu apa gitu ya. Jadi teman-teman pelajari. Oke, so jadi gue udah jelasin soal itunya. Nah, sekarang kita garap daunnya aja kayak gimana gitu ya. Untuk daunnya teman-teman tinggal install tadi extensionnya ya. Terus teman-teman tinggal buka di atas di daunnya, di extensionnya, lalu kalian register. Nah, di registernya ini gue nggak bisa share, tapi nanti kan intinya ngisi kayak nama, terus ada isi email, ya, ada isi password gitu ya. Terus ada confirm dan referral code. Nanti referral code-nya akan gue kasih di deskripsi video, kan tinggal pakai aja. Nah, setelah kalian registrasi, kalian bisa buka email kalian untuk email verification. Di sini kalau kalian nggak ada nemu di inbox, kalian cek di spam, karena tadi gue masuknya ke spam. Dan kalian pastikan yang ngirim ke kalian itu adalah ini ya, hello@downinternet.com via sendgrid.net gitu loh. Kalau kalian masuk spam, bisa jadi ini dianggapnya email berbahaya, tapi sebenarnya sih aman-aman aja. Ya nanti kan tinggal atur aja supaya dia tidak masuk ke spam, atau anggap itu sebagai email yang tidak berbahaya, lalu kan tinggal klik to verify atau copy link ini, lalu kalian tinggal paste di browser kalian ya. Nah, kalau kalian udah registrasi gitu ya, terus kalian login ke extension-nya, nanti dia ada tampilan seperti ini, kan akan connected dan akan muncul connection quality gitu ya. Nah, tugas kalian adalah ya internet kayak biasa aja sambil dibuka browser supaya kalian dapat total earning point-nya gitu. Nah, kan juga bisa nanti ke bagian profile ya untuk nge-share kode referral kalian. Nah, untuk yang dapetin poin dari follow, Discord, sama Telegram ini belum bisa ya, belum bisa karena dia belum ada connect Twitter, belum ada connect Tele, belum ada connect Discord, jadi ya poinnya belum akan nambah. Ya, jadi menurut gue ini masih tetap early walaupun udah cukup lama sih down ini karena untuk fungsi ini aja belum belum beres gitu kan. Jadi harusnya sih untuk listing mungkin masih ada beberapa bulan ke depan gitu ya. Nah, jadi tugas kalian adalah kumpulin reward sebanyak mungkin. Nanti ada reward dari total point, dari X, Discord, Telegram, dan juga referral.
Nah, habis itu juga kan bisa update profil kalian untuk ngasih full nama, bisa ganti email, ganti password juga, itu juga bisa. Oke, jadi kurang lebih sampai sini dulu video terkait daunnya sama analisanya. Semoga teman-teman bisa JP lah ya, dan teman-teman yang masih baru garap kayak gua, ya semoga kita masih punya peluang untuk dapat reward yang cukup lumayan gitu. Oke, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!